baik. Betul, betul. Nah, Oke, sekarang boleh nggak kita sepakat bahwa menyembah kepada sesama manusia itu adalah hal yang baik atau hal yang buruk? hal Dijawab yang ini, buruk. habis itu kita sepakat. Hal yang buruk. Kenapa bang? Terus? Hal yang berarti dengan menyembah Yesus itu baik atau buruk? Baik. Kenapa? Karena Loh, Yesus itu. tadi katanya menyembah makhluk itu buruk. Tapi kan Allah itu Tritunggal bang. Jadi Yesus itu turun, menjelma Waduh. menjadi manusia. Waduh, maksudnya pencipta langit dan bumi ini menjelma menjadi manusia gitu? Astaga. Astagfirullahalazim, adekku yang cantik, kok bisa ada kayak gitu ilmunya? Tuhan pencipta langit dan bumi turun menjelma menjadi manusia. Ini ilmu dari mana? Sebentar. Sebentar Polikarpus, ini gak mau diem, bentar dulu. Biarkan Bang Juma sama Kak Glory. Oke. Aku mute tuh singgung. Saya lagi nyari ini. Terus lanjut Bang Polikarpus dulu yang lanjut. Sini Dinda, gua bantu Glory. Glory gua Dinda. bantu. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14 Glory. Tuh, Gurunda. Iya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Mana ada Tuhan diberikan kemuliaan? Jadi nggak ada itu Dinda Glory, nggak ada itu kecuali melalui pengajaran Paulus. Roma 14 nomor 9. Yesus menjadi mayat, habis itu dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Sebelum Yesus menjadi mayat, dia bukan Tuhan. Nanti setelah dia bangkit dari kematian, baru dijadikan menjadi Tuhan. Baca Roma 14 nomor 9. Makanya ajaran-ajaran Paulus itu tidak diajarkan kepada Yahudi, tetapi diajarkan kepada Romawi dan Yunani, sampai kepada saudariku ini Glory. Orang Yahudi tidak ada yang keluar dari Yerusalem mengajarkan tentang penyembahan kepada Yesus, nggak ada. Yang mengajarkan itu Paulus, mengajarkan ke Roma dan Yunani. Kemudian orang Yunani ini mengajar sampai ke Eropa Barat, sampai ke Belanda, Belanda masuk ke Indonesia. Gitu loh. Ya, hujan di sini, lanjut. Yang lain silakan. Ya, silakan Kak Glory bantah omongan Bang Juma. Jangan dibantah dong. Diambil pelajarannya. Oke, diambil pelajarannya. Silakan Kak Glory. Bentar Bang Poli, Lu bentar. nggak boleh menanggapi. Bentar ya Bang Poli. Biar Kak Glory dulu ya, satu-satu dulu. Silakan Kak Glory. Aku belum bicara. Lanjut aja dulu Bang. Jadi gini, Glory, gue mau nanya ya, Ya. Kita ngobrol dikit ya. Definisi Tuhan itu boleh nggak sih jadi Tuhan itu di pertengahan hidup gitu, nggak dari awal, boleh nggak sih? Enggak, kan dari awal. Dari awal ya. Nah sekarang kita baca ini. Ini ada di mana nih? Lupa gua. Kisah Para Apostolos 2 nomor. Kisah apa Bang? Kisah para rasul. Kisah Para Apostolos. Ah iya. Kisah Para Apostolos kan Yunaninya kan Apostolos, aslinya itu Apostolos. Kisah Para Apostolos 2 nomor 36. Kita baca sama-sama ya. Nomor 36 ya Bang? Iya, sini lihat aja. Lihat itu. Oke. Biblos cetaknya dipegang kan? Iya, ini ada pegang Bible. Ada pegang ya. Cakep. Kita samain ya, siapa tahu beda. Ya. Tunggu ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya. Iya Bang, sama. Sama ya? Iya. Pertinyiinnya. Nah, Kita udah sepakat Tuhan itu dari awal, bukan di pertengahan. Lah Yesus baru jadi Tuhan disalibkan. Itu gimana tanggapannya? by the way, siapa yang bicara tadi nih ya? Ini Perah. Ini yang ngomong itu, yang layarnya besar Kak, yang ngomongnya Tera Ista.
Teman-teman jangan lupa di follow ya, blokir permanen 2 aku cadangan biar bisa live ya. Blokir permanen 2 di 1400. Coba koreksi ya. Iya. Ah, itu follow Uhti Hesti. Coba koreksi perkataan gue ya kalau salah. Yesus ini baru jadi Tuhan ketika disalibkan menurut Kisah Para Apostolos 2 nomor 36. Salah nggak? Maaf Bang ya, mohon maaf ya. Kembali lagi Iya. ke yang saya bilang tadi. Ya mungkin saya belum tahu apa-apa ya Bang ya. Tapi menurut saya bahwa Yesus itu Tritunggal Bang. Allah, Anak dan Roh Kudus. Jadi tentunya bahwa Yesus itu bahwa yang sebelumnya itu Allah, kemudian Allah memberikan anaknya Yesus itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Ah, sip. Nah, gitu Oke. Bang. Oke, ini jadi PR aja ya. Ini jadi PR, semoga jadi bahan pertimbangan. Berikutnya, kita masuk ke yang Tuhan memberikan anaknya untuk menebus dosa manusia. Gua analogikan begini. Bantah kalau analoginya salah ya. Iya. Glory punya hutang nih ke Perah 50 juta gitu kan. Glory nggak bisa bayar, ya kan? Iya. Glory nggak bisa bayar. Dengan kasihnya Perah, Perah membunuh anak Perah. Sebagai bukti utangnya Glory lunas. Gitu kan ya? Bukan lah Bang. Loh bukan. Gimana analogi yang pas? Contoh ya. dengan memiliki ketuhanan. Oke, mohon maaf. Contoh. Contoh aku punya utang. Contoh ada seseorang namanya siapa lah, Siti contohnya ya. Mohon maaf. Boleh siapa aja. Nah, jadi aku Glory ya. Glory utang gitu sama Mbak Siti. Terus karena terlalu besar contoh utang yang Glory ambil, kemudian Ya. akhirnya Mbak Siti tuh punya anak dong. Nah, terus Ya. anaknya ngomong sama Glory, sedangkan Glory nggak tahu apalagi yang harus Glory buat gitu kan. Oke. Nah, jadi kemudian anak Mbak Siti itu tersebut yang bilang ke mamanya kalau bahwa ya udah lepasin aja gitu. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu rela mengorbankan nyawanya? Tentunya karena Dia mengasihi kita. Begitu, Bang. Nah, berarti anaknya Siti mengorbankan nyawanya ya. Glory nggak bisa bayar utang. Iya, ya udah saya mati deh demi kamu kan gitu. Anaknya Bu Siti ini. Nggak, Kan bukan gitu. gitu, Bang. Loh, Yesus memang nggak mati. Mati kan dalam keimanan Kristen? Analoginya juga harus ada yang mati dong. Mati, Bang. Tapi kan bukan gitu. Kan Yesus bangkit lagi, Bang, pada hari ketiga. Nah, pada hari ketiga bangkit lagi, cakep. Analoginya gini. Glory punya utang 50 juta. Perah punya utang 50 juta ke Glory gitu. Perah nggak bisa bayar. Kemudian anaknya Glory, anggap Glory punya anaknya Glory pun membayarkan hutang Perah, menebus hutangnya Perah gitu. Dengan 300.000. 50 juta dibayar 300.000, lunas nggak? Enggak. Kok bisa-bisanya dosa yang harusnya mati selamanya cuma dibayar 3 hari? Kan gitu, Glory. Ya. Itu kan Tuhan yang punya mau, bukan manusia, Kores. Lah, sekarang gini, kalau manusia punya utang ke manusia, Tuhan yang bayar, manusia yang dihutangin rela nggak? Siapa utang sama manusia? Adam kan tidak berutang sama manusia. Polikarpus mengimani Yesus. Oke gini, Polikarpus mengimani Yesus. Kemudian Polikarpus punya utang ke gua, ke Perah, 50 juta. Nah, kemudian Yesus mati ini 3 hari. Otomatis Polikarpus utangnya lunas ke Perah, bisa gitu? Bisa. Nggak bisa lah kalau utang uang kok masa mau Nah, dibalas itu. dengan itu beda, Pak. Berbeda utang yang dimaksud. Aduh. Jangan pakai analogi. Oke, gini. Polikarpus, misalnya Polikarpus membunuh Perah. Polikarpus membunuh Perah. Ini analogi ya. Polikarpus membunuh Perah. Perah mati nih. Polikarpus berdosa. Kemudian
Dosanya Polikarpus ditebus oleh Yesus. Matinya cuma 3 hari. Bukan itu Itu kan adil nggak buat lain, gua Pak. yang mati sebagai korban pembunuhan? Adil nggak buat gua? Kalau dosa membunuh tidak akan pernah di ini, Pak. Itu kan sudah ada, dia punya hukum itu. 10 tahun kita sudah jelas dengan membunuh. Jadi yang dibayar Yesus ini dosa apa? Yang dibayar Yesus oleh kematiannya dosa apa? Ketika Ya, semua Adam, analogi kan? dosa udah gua kasih, nggak Itu kan diterima. Adam, Pak. Tuhan Yesus kan cuma mengorbankan dirinya supaya kita bisa berhubungan langsung sama Tuhan. Tidak pakai perantara lagi, ya. Dia lagi langsung. Dulu kan harus melalui Oke, coba sekarang. melalui Oke, Polikarpus. pengorbanan domba apa semua kan. Oke, siap. Jadi bisa langsung ya, bisa langsung ngobrolnya. Coba sekarang, coba tanyakan. Ini gue nitip ke Polikarpus, tanyakan ke Yesus. Yesus lahirnya tuh sebenarnya tanggal berapa? Silahkan coba tanyakan. Gue pengen tahu jawaban Yesus. Pertanyaan bodoh itu. Tidak Lo semua katanya itu. bisa berhubungan langsung. Tinggal tanyain aja langsung ke Yesusnya. Tapi kan tidak semua doa itu harus dijawab sekonyong-konyong. Emangnya cuma saya. Terus berhubungan langsung tuh apa maksudnya? Berhubungan langsung tuh apa maksudnya? Langsung lagi, kita tidak perlu lagi mengorbankan korban bakaran. Itu kan sudah dihapus semua itu. Dulu kan tidak bisa, Pak. Sebelum ada Oh, dulu coba. Oh, kalau gitu ini salah ya. 2 Tawarik 7:14 kita lihat ya. 2 Tawarik. kecuali Tuhan yang menginginkan. Tapi kalau manusia menginginkan tidak bisa. Itu 2 Tawarik itu karena Tuhan menginginkan. Iya, coba lihat kita coba lihat. 2 Tawarik 17 ya. 7:14. Dan di sini katakan begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu kan firman Tuhan. Tuhan yang bicara. Iya, Tuhan ini dari zaman Tawarik udah bicara, nggak perlu pakai korban juga bisa Karena dia bicara mengampuni langsung. dosa. Iya kan dia bicara. Terus ngapain Yesus disalib kalau Tuhan berbicara begini? Kalau kau berdoa begini-begini, itu kan Tuhan yang bicara itu. Bukan karena Iya, dan keinginan mengampuni manusia dosa berdoa, mereka. gitu. Ini kayaknya gede ya, Tuhan ini yang ngomong ya, bukan Nabi. Tuhan langsung ngomong begitu kok. Dari zaman Tawarik kok. Gimana nih? Itu yang saya bilang, karena Tuhan punya keinginan ya. Kita Ya terus ngapain Yesus disalib? Mohon maaf, Bang. Mohon maaf. Iya. Ya. Mohon maaf ya. Berbicara tentang persembahan, Bang. Kalau sekarang kalau dulu kan masih pakai persembahan itu di perjanjian lama menurut ajaran kami ya, Bang. Permisi, mohon maaf. Nah, jadi Dimaafin. Lanjut. ya. Nah, dulu persembahan itu seperti persembahan kayak domba atau apalah dipotong kan. Tapi kalau sekarang sudah berbeda. Karena tertulis di dalam Roma 12 ayat 1. 10. Oh, bukan. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, gitu. Jadi yang dipersembahkan. Oh, Tuhan itu yang ngomong ya. Itu Tuhan yang ngomong. Loh kok sepi? Oke, sebentar dulu saya ini nih typing. Dengerin ya, bentar Bang Kores. Iya. Ini room diskusi ya. Ini room diskusi. Jadi yang naik itu yang Kristen ya. Yang Kristen. Itu yang Islam ada Bang Eri, Bang Hidayah aja nggak bisa ngomong ya. Terus mau ngapain lagi Islam ya? Kalian juga cuma diam aja mau ngapain? Ada Bang Juma itu yang nanti yang nanganin semuanya. Dah. Ada Bang Kores juga. Dah. Yang Kristen aja naik. Ini bukan room mahal. Ya, kalau ada yang mau naik biar gantian. Enggak, ini yang naik mau Islam. Lagi nanti di atas diam. Coba, Bang Erik aja diam loh. Belum ada jatah ngomongnya. Coba typing itu ngomongnya ya. Tolong typingnya dijaga ya. Yang Kristen, kalau kamu Kristen minta permintaan, typing agamamu. Typing agamamu Kristen, saya naikin kamu kalau Kristen. Bang Hildaya aja belum dapat jatah ngomong. Lanjut lagi ya. Silakan, Nah, Bang, jadi silakan, Glory silakan. dan Poli Kan? siap. Ya. Nah, jadi di 2 Tawarik 7:14 nggak pakai korban, Tuhan bisa mengampuni dosa mereka. Caranya apa? Merendahkan diri, berdoa, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, kan gitu.
tuh nggak perlu pakai korban. Itu yang pertama. Terus yang kedua, korban di perjanjian lama zaman sebelum Yesus itu semuanya pada disalib ya untuk dikorbankannya. Jadi misalnya, aduh aku berdosa nih, ya udahlah untuk menebus dosa, nah aku pakai sapi dulu, aku salib dulu sapi, ya. Ini kayak si kiamat kepanasan itu, jadi dia de glory ini dilarang diskusi di sini. Si kiamat gitu. Kepanasan. Astagfirullahaladzim. Ya. Takut mualaf, takut mualaf. Takut banget sih. Lanjut. Nah, coba Polikarpus dan Glory lah, silakan berdua, pengen tahu gitu. Mungkin di perjanjian lama cara menebusnya juga disalib gitu, si kambing sama dombanya ini gitu. Gimana? Ada disalib binatang. Lah terus Yesus ngapain disalib? Saya mau tanya, emangnya Yesus minta disalib? Saya mau tanya kau, emangnya Yesus yang minta disalib? Lah emang sapi, lembu dan domba di sana pada minta disalib di perjanjian lama? Kan enggak juga. Namanya juga korban, nggak bisa ngomong. Itu kan sudah aturannya, korban itu kan dibakar Pak sampai habis. Lah kenapa Yesus gak dibakar sampai habis? Emang Yesus, saya tanya kau, kan hukum katanya menggenapi hukum Taurat katanya. Tidak bisa kok sama-samakan seperti itu, Kores. Loh, terus gimana caranya hukum Romawi yang penyaliban ini bisa menggenapi hukum Taurat? Kalau mau secara logika, ya hukum Romawi menggenapi hukum Romawi gitu loh. Kalau mau ya. Ini hubungannya apa gitu? Tadi gua tanya, apakah domba, kambing, dan sapi di perjanjian lama disalib? Enggak. Manusia itu kan diberikan kebebasan untuk melakukan. Nah, bisa diintervensi seperti itu aja, seperti mau. Kalau memang ya sebebas-bebasnya manusia, apa hubungannya sama Yesus disalib dengan korban di perjanjian lama? Hubungannya apa? Gue pengen tahu hubungannya apa. Itu supaya yang mati itu manusia Bang, bukan Tuhannya. Ada hubungannya itu yang iya gitu. Bilang, nah kan? Sekarang kalau yang mati manusia gitu di perjanjian lama ada nggak korban penghapus dosa pakai manusia? Setahu gua ada sih, tapi ke dewa Molok gitu. Itu argumennya Gurunda nanti. Nah itu kan di orang-orang kafir itu. Nah, ya itu dia Yesus nih ini. Katanya dia korban penghapus dosa untuk Israel. Dia kan juga dibilang anak domba Allah. Tipologinya itu pada saat Abraham itu menyerahkan. Cuma tipologinya digantikan lah. Oke, kalau tipologinya Abraham menyerahkan, misalnya di perjanjian lama Ishak ya. Abraham menyerahkan Ishak. Nah, anak dombanya ini Ishak atau domba pengganti anak dombanya ini? Itu kan anak domba itu kan Tuhan yang sediakan. Makanya manusia juga untuk diserahkan kepada menyerahkan pengampunan dosa itu kan Tuhan yang menyediakan. Makanya dia. Nah ini kan sip. Ya, di sini kan kita baru tahu. Jadi kalau dalam kekristenan domba pengganti Ishak itu disalibkan kawan-kawan. Sama seperti Yesus disalibkan. Oh, enggak juga. Domba pengganti Ishak enggak disalib. Memang tidak. Siapa bilang? Kau yang bilang mungkin. Loh terus ngapain Yesus disalib gitu? Hubungannya apa domba pengganti Ishak di apa? Domba pengganti Ishak ini dikorbannya di gimana ya? Hukum paling tinggi pada saat itu, hukum penghinaan, hukum kutuk pada saat itu, pada saat zaman itu penyaliban, Kores, bukan pembakaran. Oh jadi hukum Romawi lebih tinggi daripada hukum Tuhan ya? Tujuan abang nanya gini gimana ya? Nggak, di sini gue ingin membuka logika kalian gitu supaya kalian jangan selalu ngait-ngaitin nyambung-nyambungin sama Israel. Kenapa Israel itu tetap Israel, tetap Yahudi sampai sekarang? Ya karena perjanjian baru kalian nggak nyambung dengan perjanjian lama gitu. Nggak nyambung dengan kitab Tanaknya Yahudi itu nggak nyambung. Apa masalahnya Pak? Kristen itu tidak bisa dipisahkan dengan Taurat.
Iya gitu. Kalian bilang misalnya Paulus bilang dengan kematiannya di kayu salib maka dia membatalkan hukum Taurat. Ya anggaplah membatalkan itu menggenapi gitu. Ya, Di Taurat berarti mana ada korban penghapus dosa, kambing-kambingnya disalib-salibin, kan nggak ada gitu loh. kan nggak ada yang bilang bang kalau ini kambing domba disalib. Nah terus kenapa Yesus disalib? Itu pertanyaannya. Untuk menebus dosa manusia. Nah, di mana hukum Taurat itu untuk menebus dosa manusia, korbannya itu disalib gitu. Di mana? Ada nggak? Dar. Nggak ada. Terdiam Kristen aja sepi. yang naik, Kristen Nah, aja yang naik. maka dari itu kawan-kawanku Kristen, tolong dipahami, hukum menebus dosa disalib pakai manusia atau pakai darah Tuhan itu bukan datang dari hukum Taurat, Iya bukan ya. dari gitu loh. Tolong diterima kenyataannya gitu. Ya, Nah, kalau kalian sudah menerima kenyataannya, silahkan kalian berpikir. Nah, terus maksud abang berarti agama kami salah dong ya? Gitu ya? Itu nggak? Salah sama Iya, iya, gimana ya dalam dialog lintas agama kan yang harus dicari benar dan salah gitu. Nah, ini Pak aja Tore, Bang. kau harus bedakan itu penyaliban sama hukum Taurat. Kau harus bedakan. Mungkin Bang itu. Juma yang bisa ngomong Itu langsung beda. ke, tapi masih hujan ya Bang Juma ya? Yang Iya, ngomong Gurunda ke kalau udah Glory. masuk silakan. Bang Juma kalau udah hujannya udah ini, Bang Juma yang inilah mungkin biar enak kasih pencerahan ke Glory nih. Dimana kalau izin kita itu nggak menyalahkan nih. Nah, ini aja. Oke, baik begini. Oke. Permisi. Bahwa jalani saja apa yang sudah dijalani. Contoh agama abang, ya udah lanjut ke agama abang. Nggak bisa Nah, terus gitu kami kakak, juga, nggak bisa gitu. kami percaya sama agama kami sendiri, begitu. Iya oke. Ya kami kan di sini, Bang Kores ini kan menyampaikan kebenaran. Nah kalau itu kalian tolak, ya itu terserah. Al-Quran sudah menjelaskan itu, Kak. Berarti kami salah gitu. Iya. Iya, karena kita harus pahami, Kak, di dunia ini hanya ada satu Tuhan. tes. Hanya ada satu Tuhan, Kakak, ya. Jadi sebelum Kakak menyangkal ini di zaman sekarang ini, Al-Quran yang datangnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW sudah 1400 tahun yang lalu, ini sudah menjelaskan, Kak. Ya. Sudah menjelaskan Al-Quran itu, Kak. Ya. Apa kita diskusi, tapi jangan disimpulkan oleh kitabnya orang. Iya. Tidak ada yang Kitab menyimpulkan di sucinya sini, orang Bang. Tidak disimpulkan itu yang menyimpulkan, itu salah. berbahasa Indonesia, Ini Bang. izin, Itu Bang teksnya Erik. Ada Indonesia. kebenarannya yang dibilang sama Boris itu bukan sehingga mudah kebenaran untuk itu, kita memahaminya. kebohongan. Kebohongan itu, Pak. Dari awal narasi tadi aja, Bang Kores sudah menjabarkan bahwasannya Kristen itu bukan berdasarkan keimanannya dari kitab suci, dari Roh Tuhan itu tidak Kudus. bisa diukur dengan pikiran manusia, Pak. Siapa yang bisa mengukur Nggak bisa. manusia? Tapi buktinya Itu Yesus tadi. ini Yang manusia, tadi kau Bang, bilang bisa itu kan. diukur. Buktinya Yesus ini manusia, bisa diukur. Kalau Anda menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa diukur oleh manusia, akal manusia, memang benar. Ya, Yesus itu Tuhan. Benar, Kenapa? memang benar. Tuhan itu tidak bisa Menurut Bang kau kita bukan. ukur. Tapi Menurut kamu mujizat-mujizatnya bukan. itu wajib Yesus kita itu imani, oke. percayai Tapi bahwasannya. menurut kami Yesus itu Tuhan. Terus mau apa? Ya, di mana dalilnya, Bang? Aduh, terlalu Mau Anda banyak. paksakan, nggak masalah. Anda paksakan nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ada Kakak? Naik. Itu ternyata bilang, saya ada ini sebelum Abraham ada. Di typing di bawah nih katanya gini, kiamat naik mereka mau mempengaruhi Glory. Kami gak ada mempengaruhi Glory ya. Sembarangan kamu pengagum rahasia 54. Biarin aja mereka. Kami di sini meluruskan otak-otak lu bengkok, ngasih tahu Jadi, Injilnya begini. Sembarangan kamu kalau ngomong. Tenang. Tidak ada yang otaknya bengkok sini. Ini aku satu ya. Polikarpus. Ketika Yesus ngomong kayak begitu, aku ada sebelum Abraham ada. Yesus seumuran dengan Terah, bapaknya Abraham. Itu sih. Lanjut. Ya, Itu karena lebih dia mantap. firman. Lebih Itu kan mantap dia Salomo firman. sebenarnya. Jadi baca di Amsal, Bang Polikarpus. Itu kalau ukurannya itu di Yohanes 8:58 itu lebih mantap Abraham. Salomo. Rakit sendiri. Sebelum semua apa-apa di dunia ini dijadikan, dia bersama-sama dengan Tuhan untuk menciptakan. Itu di Amsal 8 itu kan.
Jadi ini yang saya mau tanggapin dari tadi kan, izin teman-teman. Adakah suara saya ini? Ada. Oh, Ada. Yuk, lanjut aja. Bang Andi, assalamualaikum. kedengaran. Waalaikumsalam. Takut nggak kedengaran salahnya. Jadi ini simple aja dari saya itu kan. Sebenarnya gini Bang Polikarpus sama Kak Gloria. Ini saya pikir-pikirin, kalau saya sama blokir permanen nih masih Kristen, mungkin besok saya diskusi sama Kores, besok sama Bang Zuma, dan begitulah sampai hari kiamat. Karena satu-satunya dinom yang belum selesai ini memang di Kristen. Ini tentang Yesus saja ini. Berbalik kepada keimanan, itu silakan memang. Karena kalau dalam Islam itu hanya menyampaikan. Bukan seperti Markus 16:17 atau di Matius 28:19. Bukan begitu kalau Islam. Kalau Islam mengajak untuk merenung dan berpikir dan menyampaikan secara tekstual apa yang perlu kita ukur dari keimanan itu. Kalau terkait dengan Yesus, ya, yang dari tadi juga dibahas tentang yang menyalib menebus dosa. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia penebus dosa, apalagi Kristen, Kak Glory. Di dalam Bible itu, kalau ada satu ayat saja, Yesus bilang dia menebus satu orang dosa Kristen masuk surga. Saya ini saksinya di sini ada 1.300 orang ini, saya masuk Kristen lagi, 10 kali dibaptis bahkan. Karena saya ini seorang pembaca Bible juga, seperti teman-teman. Jadi kami ini yang masuk Islam bukan terus main masuk gitu. Oleh karena memang Kristen ini bukan ajaran dari Yesus, maka kami harus memilih Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Yohanes 14, 12 sampai 15 itu. Yesus sendiri berkata di Yohanes 8:34, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Di Yohanes 8. Kalau di 34-nya di dalam Taurat kami tertulis, dikatakan Mesias yang diutus oleh Allah itu hidup selama-lamanya katanya. Bagaimana kamu berkata anak manusia itu ditinggikan? Belum lagi dengan kontradiksi penyaliban Yesus, ya, seperti jam berapa disalibkan, jubahnya Yesus, warna apa, kalimatnya Yesus, yang terakhir kalimat apa. Ini semua yang jelas dalam Bible itu harus kamu teliti dan renungkan. Jangan ikut kata pendeta, Kak. Ya, kalau ikut kata pendeta ini bakalan kita tersesat sampai akhir zaman itu. Karena Yesus itu hanya jalan. Dalam Al-Quran juga dia itu jalan, sama kok. Az-Zukhruf 63, 64, Yohanes 14, nomor 6. Dia itu jalan, bukan tujuan. Kalau mengikuti ajarannya bukan untuk menuhankan dia. Di dalam Alkitab dia ada satu ayat pun untuk menuhankan Yesus itu masuk surga. Kalau ada itu jaminan saya yang kedua. Saya dibaptis 10 kali dan masuk Kristen lagi. Ya, jadi kami sesuai dengan apa yang tertulis. Karena kita beriman itu sesuai dengan data bukan dengan autah gitu. Ya silakan, itu aja yang saya mau sampaikan dari tadi. Silakan. Itu karena kamu tidak cerdas. Ya, Jadi sedikit begini, saya Yesus menambahkan itu- dulu Bang, sebentar Bang. Ya, Biarin aja dia. tadi kan sudah kita jabarkan kebenaran itu melalui Bang Kores. Nah, terus di sini ada permasalahan lagi, bahwasannya Anda tadi bertanya kakak ini ya, kakak apa ya? Jadi berarti Anda agama kami salah? Iya salah. Karena tadi bilang Bang Kores, diskusi itu pasti mencari benar dan salah. Nah, sudah terbukti di mana salahnya. Ya. Nah, di Al-Quran, Mbak, ya Bang ya, abang-abang semua, teman-temanku semua yang Kristen, sudah menjelaskan ini di surah Al-Maidah ayat ke-15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskannya. Sudah jelas ini Bang. Kakak-kakakku semua yang ada yang Kristen ya, sudah jelas. Kebenaran yang sudah disampaikan Bang Kores tadi, itulah yang harus kita, ya oke lah kalau masih belum mau beriman kepada Al-Quran, ya dipelajari terlebih dahulu kitabnya sendiri. Benar nggak itu semua yang dikatakan Al-Quran? Ya, terus apalagi kata Allah di surah Al-Kahfi
Al-Kahfi ayat ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna atadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa in yastaghithu yughasu bima inkal muhli yashbil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Apa kata Allah? Silahkan kalau kamu beriman, ya kata Allah, ya kau akan dapatkan surga. Nah kalau kamu mau berkafir ya nerakalah balasannya. Nanti kau akan meminta minuman. Nah Allah akan memberikan seperti besi panas yang akan menghancurkan tubuhmu. Itu adalah tempat neraka, tempat yang paling buruk untuk beristirahat kata Allah itu. Silakan, kami nggak memaksa. Akal kalian lah di sini tuh yang harus bermain. Buang semua dogma-dogma, doktrin-doktrin gereja bahwasannya Tuhan itu Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Tunjukkan dalilnya. Hanya Yohanes 13 nomor 13. Hanya satu itu doang. Tapi itu pun ya dipelesetkan. Tuhan bukan Tuhan. Ditujukan kepada manusia bukan Tuhan. Oke. Silakan yang lain, Bang. Pak Polikaprus, silakan Pak. Bagaimana sih Pak? Kok bisa begini jadinya Pak ya? Itu kan Yesus, itu kan anak orang gitu loh Pak. Gitu ya, anak Bunda Maria loh itu. Kira-kira Anda berpikir dari segi mana kok bisa anak Bunda Maria itu Tuhan gitu loh. Nah ini Bapak harus mikir di sini, Mbak Glory juga ya. Mbak Glory harus mikir, Pak Polikaprus juga mikir dong. Itu kan anak Bunda Maria kok Tuhan gitu loh. Gimana kira-kira menyikapinya tuh Pak? Apapun yang kau bilang, Yesus itu Tuhan, saya bilang kau. Dia akan datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Kalau bukan Tuhan, kenapa dia sakit lagi? Kalau dia Tuhan, Pak, kenapa dilahirkan, Pak? Supaya dia bisa turun ke bumi. Karena Tuhan, Allah itu kan maha kuasa, maha besar, nggak bisa turun secara langsung, hancurin dunia. Makanya dia pakai wujud manusia, memakai wujud manusia. Jadi dia itu pakai cuma pakai saja. Tapi jalannya itu kan Tuhan. Jadi dia pakai kandungan Bunda Maria turun ke dunia, Pak ya? Begitu? Karena kalau tidak itu Pak, tiba-tiba muncul kan pasti orang bilang hantu Pak. Makanya dia itu harus merasakan begitu juga seperti manusia lahir. Waktu dia menjadi manusia dia Tuhan ya Pak? Ya Tuhan lah. Berarti manusia Yesus itu Tuhan? Kan dia sudah Tuhan. Jadi manusia Tuhan ini mengalami perkembangan ya Pak ya, mulai dari bayi sampai dewasa ya Pak? Iyalah, dia merasakan semuanya seperti manusia kan. Berarti dia bukan Tuhan dong kalau seperti manusia? Kan dia dominatur. Oh, dominatur. Dominatur itu Bang Handi diskusi sama Glory aja Bang di si Polikarpus tuh udah dari tadi. Glory ini yang dia Kak Glory ini katanya berarti ajaran kami salah katanya gitu. Iya, itu Bang Handi. Iya, ntar dulu. Aku sama Polikarpus dulu. Bentar. Kamu nggak bisa menyalahkan kamu punya ajaran. Apa haknya kamu menyalahkan? Enggak, kan Kak Glory nanya tadi kan ajaran kami salah, dia kan nanya. Jadi aku suruh Bang Handi menjelaskan. Iya, aku udah selesai. Ya ntar aku ke Pak Glory dulu, aku Polikaprus dulu bentar ya Bu ya. Ya. Bunda Estia. Jadi Pak Polikaprus kan gini. Terpotong lagi deh tadi udah mulai terstruktur Jadi kalau menurut Anda Yesus itu dominatur itu maksudnya apa Pak? Iya, dia manusia, dia juga ilahi Pak di dalamnya. Oh, ya. Jadi ilahi bercampur sama manusia. Dia nggak bercampur Pak. Berpisah. Itu bukan seperti air dengan cuka. Itu kalau mau contoh Pak, itu seperti besi yang dipanaskan Pak. Oh. Kalau kita pegang itu terasa panas. Ada juga. Kan Yesus ini manusia Pak. Betul ya. Nah ada ilahinya tahu jadi. Yesus juga, Tuhan juga. Jadi fisiknya Yesus Tuhan juga. Kalau kita manusia lagi. Enggak, dagingnya Yesus ini Tuhan juga Pak. Aduh. Gimana tuh Pak? Dia dua-duanya di dalam. Mikir dong Pak. Kalau dagingnya Tuhan juga berarti manusia. Hah? Roh manusia diciptakan tapi rohnya Yesus tidak diciptakan. Jadi ada pencipta bercampur sama yang diciptakan gitu. Dia tidak bercampur. Kalau bercampur itu melebur jadi satu. Dia tidak melebur jadi satu Pak.
Bapak harus Berpisah. pahami itu. Jadi berpisah dia, Pak. Sekarang saya tanya Bapak, bersatu sama Bapak punya daging. Ya saya ini bukan Tuhan, Pak. Ya, itu. Saya ini manusia biasa, saya bukan Tuhan. Nah, ini yang kita pikirkan ini, Bapak harus mikir gitu loh ya. Badannya Yesus ini diciptakan. Yang menciptakan ada juga di dalam badan Yesus. Artinya, pencipta dengan yang diciptakan itu menyatu. Badan Itulah Yesus disebut tidak Yesus. diciptakan, Pak. Dilahirkan, Pak. Lain Oh. Adam itu yang diciptakan. Manusia Jadi, itu dilahirkan. Oh, jadi manusia tidak diciptakan. Ya dilahirkan lah. Yang diciptakan cuma Adam Oh, dan Hawa. jadi Bunda Maria itu tidak diciptakan ya, Pak ya? Tidaklah, dilahirkan lah. Oh, dilahirkan. Jadi Yesus juga tidak diciptakan, dilahirkan gitu. Dagingnya. Berarti Bunda Maria melahirkan mayat atau melahirkan manusia yang hidup? Gimana, Pak? Ada orang melahirkan mayat. Ada orang melahirkan mayat kan? Mana bisa keluar? Berarti Bunda Maria melahirkan manusia yang hidup. Tidak, Bapak yang bicara salah, Pak. Kalau sudah mati dalam kandungan cuma tidak keluar, nanti dioperasi baru bisa keluar. Oh, berarti manusia Bunda Maria melahirkan manusia sempurna. Betul? Mohon maaf saya potong Ya, gimana Mbak Glory? karena baterai sudah 3%. Jadi mohon maaf kalau terkeluar karena baterai ya Bang ya. Iya, ya. Nah, Jadi saya ke Mbak Glory dulu deh. Mbak Glory jadi iya. masuk akal nggak menurut Mbak Glory ini kalau Yesus itu Dwinatur? Masuk akal menurut Anda? Memang nggak jelas Bang. Mohon maaf. Menurut Mbak Glory, kalau Yesus itu anaknya Bunda Maria Dwinatur, ada keilahian, ada kemanusiaan. Logis nggak tuh? Kan Maria kan ngandung Yesus itu kan Yesus itu kan gimana ya? Maria itu mengandung itu dari Roh Kudus, bukan berarti dari Yusuf. Gitu. Iya, paham. Gitu. Itu no problem itu Mbak. Artinya kan gini, Bapak di surga berfirman, ya kan ya? Berfirman, itu Gabriel membawa firman ini, perintah ini, berita ini ke Maria. Mati lampu Bang, sambil cas. Mati lampu di sini. Nah, Maria mengandung. Ya, Nah, menurut Bu Glory ini isi kandungan Bunda Maria itu siapa? Yesus. Yesus ini anaknya Bunda Maria Tuhan atau bukan? Tuhan. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Tapi kan kandungannya dari Roh Kudus, Bang. Bukan Ya, ya. dari Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Begini ya Mbak ya, saya ulang ya. Bapak di surga berfirman. Ya. Kemudian yang menerima firman ini Gabriel. Betul ya? Iya, Nah, betul. firman itu tujuannya supaya Bunda Maria hamil. Betul? Betul. Nah, Gabriel membawa berita ini ke Bunda Maria. Betul? Iya. Nah, terus ada komunikasi. Komunikasinya adalah Gabriel mengatakan nanti kamu akan mengandung. Bunda Maria berkata, aku ini loh perawan suci. Bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Akhirnya mengandung juga toh. Iya. Artinya Bunda Maria ini mengandung tidak ada hubungan suami istri. Iya. Tapi kehendak Bapak yang di surga tadi itu, betul? Betul. Nah, isi kandungan Bunda Maria ini menurut Ibu nih, apakah Bapak itu sendiri atau adalah perintah Bapak? Menurut Ibu yang mana isi kandungannya? Mas, jangan panggil ibu ya, masih anak SMA. Iya ya, nggak apa-apa Mbak. Ya. Jadi isi kandungan Bunda Maria adalah kehendak Bapak agar Bunda Maria mengandung. Jadi bukan yang ilahi, bukan yang berfirman ini masuk dalam kandungan, tapi kehendak Bapak. Gitu loh. Akhirnya mengandung jadilah Yesus di muka bumi ini sebagai utusan wakil Tuhan di muka bumi ini untuk Bani Israel. Setuju nggak? Jadi dia bukan Tuhan, tapi dia wakil Tuhan di muka bumi. Iya. Dia utusan Tuhan.
Betul nggak? Sederhana loh ini Mbak. Kalau kita mau pakai akal kita, masuk nih akal. Kenapa Yesus sendiri yang berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang di Israel. Diutus dia. Bapak lebih besar daripada aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Penghakimanku adil. Kehendak Bapak yang mengutus aku. Gitu loh. Jadi Yesus itu utusan, dia bukan Tuhan. Utusan Tuhan dia. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Utusan dia. Gitu loh. Ini pernyataan Yesus sendiri loh, Mbak. Glory sebenarnya mau jawab, cuma mungkin Glory kurang pemahaman, ya kan? Jadi nanti Glory lebih dalam lagi dah belajar. Ya, dia belajari lagi, Mbak. Belajar itu perlu akal. Iya. Menurut teman-teman tadi jangan terdoktrin dulu gitu loh. Di akal dulu, masuk akal nggak, logis nggak gitu loh. Baru kita imani. Jangan imani dulu. Kalau imani dulu ya nggak akan mempengaruhi apa yang kita pelajari kan gitu. Iya. Jangan kayak Polikaprus, imani saja. Pokoknya gitu loh. Pertanyaan saya sama saya. Nanti begitu Mbak Gloria. Jadi jangan kayak Polikaprus, pokoknya Yesus Tuhan. Buktinya kagak ada. Tapi Glory tetap percaya dong. Bisa nggak apa-apa kan? Glory tetap percaya dong sama Yesus kalau Yesus itu Tuhan. Ya boleh Glory, Anda percaya. masalah kepercayaan jangan bertanya sama mereka. Boleh Iya. Anda percaya. Iya, Bang. Boleh Anda percaya. Kita Tapi mau bertanya lagi sama artinya mereka. kalau Anda percaya Yesus itu Tuhan, berarti Anda tidak setuju pernyataan Yesus sendiri. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Yesus berkata, aku ini utusan. Nah, tergantung Anda mau ikut kata-kata Yesus atau Jawab ya. doktrin-doktrin Pak Polikaprus gitu loh. Sebentar. Gitu loh. Iya. Gimana Mbak Glory? Bineka Tunggal Ika, Bang. Dalam hal ini nggak boleh Bineka Tunggal Ika di sini, Mbak. Oh iya kan? Ini masalah iman. Oh. Gitu. Glory tetap percaya sama Yesus sih. Ya percaya sebagai Tuhan, tapi Yesus mengakui dirinya utusan. Bagaimana tuh? Nanti kalau Glory belajar lebih dalam baru Glory jawab. Kalau sekarang ya mohon maaf maklumin lah ya. Baru masuk. Ya nggak apa-apa Mbak. Jadi di Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada Yesus mengklaim dirinya Tuhan. Iya. Oke. Terus Itu di Perjanjian Baru khususnya gitu, itu Yesus mengklaim dirinya utusan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, artinya tidak sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Itu yang keliru kalau Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Di mana Pak Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Di mana? Pontius Pilatus katakan sendiri. Di mana data Seperti yang kau katakan. Data dari mana? Karena begini Pak Hani, kamu harus pahami waktu zaman orang-orang Farisi itu kan setiap kemana-mana Yesus pergi itu kan yang Farisi selalu itu. Kenapa tangkap? Nah itu karena dia mengaku dirinya Tuhan. Di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Di mana? Tidak ada datanya di Bible. Nyata saja. Pak Polikaprus. Kalau dia tidak mengaku dirinya Tuhan, Pak Handi, tidak mungkin ditangkap. Saya kasih tahu kau. Enggak, sebentar dulu disapa dulu media TikTok ini. Tadi dia minta naik tahu agamanya siapa biar diturunkan. Halo, selamat sore media TikTok. Media TikTok. Media TikTok. Oke, lanjut Bang Handi. Pak Polikaprus, di mana datanya Yesus itu mengaku Tuhan? Di mana, Pak? Aduh. Pakai data dong, Pak. Jangan pakai doktrin aku. Tidak usah itu sudah diajarkan sering kita baca cuma tidak tahu di mana tempatnya. Nggak ada, itu, Pak. Saya lebih tahu Bible daripada Anda. Saya udah paham. Tidak ada. Itu waktu di depan Pontius Pilatus, Pak, nyata-nyata. Oke. Nyata-nyata Tuhan Yesus jawab apa? Iya, seperti yang kau katakan. Kan yang Cek 1, 2. Iya, seperti yang kau katakan. Kalau Yesus mengaku dirinya Tuhan terus ditangkap, jadi orang lain menangkap Tuhan gitu. Halo. Iya. Memang begitu.
Karena orang Yahudi itu kan Iya. tidak percaya kan. Ya, oke. Masuk akal nggak Tuhan Makanya ditangkap? belum waktunya Dengerin Pak, dulu. makanya dia tidak Dengerin mau dulu, Pak. bicara karena belum Dengerin. waktunya. Waktu di Pak Polikaprus. bait suci juga dia larikan diri. Oi, Karena mau Pak Polikaprus ini masuk akal nggak Tuhan ditangkap? kemanusiaannya kan itu dagingnya Katanya, Pak. Memang katanya bisa Tuhan ditangkap. Tuhan, katanya Tuhan, giliran ditangkap dia manusia. Pak. Gimana Dia datang ke sih, dunia, Pak? tapi ada waktunya. Apalagi kalau tidak katanya- kalau tidak ditangkap-tangkap, tidak dibunuh-bunuh, kalau tidak dibunuh, Iya. kita tidak bisa lagi. Hubungan kita dengan Tuhan tidak ada. Jadi orang menangkap Tuhan dan membunuh Tuhan gitu. Terus Iya. apa salahnya? Nah, Jadi memang Tuhan- dia diserahkan untuk itu. Jadi Tuhan mati. Dia menyerahkan dirinya. Jadi Tuhan mati. Dia sendiri sudah tahu kapan waktunya. Iya, jadi Tuhan mati. Mana bisa kalau roh mati? Roh itu tidak bisa mati, dagingnya yang mati. Menangkap Tuhan, mengeksekusi Tuhan, terus membunuh Tuhan gitu. Bagaimana? Masuk akal? Masih mau kau datang besok? Ya kenapa? Ya kenapa apa lah? Nah, masih Kan mau kau datang dagingnya besok? ditangkap. Tuhan ditangkap. Tidak masalah. Nggak Nggak memalukan masalah. itu, nggak memalukan tuh Tuhan ditangkap. Kenapa mau memalukan? Karena memang tujuannya datang untuk itu. Untuk apa? Untuk dia mati memang. Yesus tak pernah mengatakan aku datang untuk mati. Yesus datang mengatakan sorry, aku Bos. diutus Bilang kepada anak domba yang manusia hilang di akan Israel. diserahkan. Manusianya akan diserahkan. Mati dan 3 hari bangkit. Sebelum dia mati dia sudah bilang. Waktu Tuhan mati terus siapa yang menjaga alam semesta, Pak? Di mana datanya, Bang? Di mana datanya perjanjian lama? Di mana datanya? Kacau Bapak ini, Yahweh Bapak itu ini. kan masih ada. Bapak di surga masih ada. Firman berarti itu ada- kan yang turun. Oh, berarti ada dua Bang, Tuhan. Abang jangan memaksakan, Bang, manusia dulu, ini Bang. mati. Ntar dulu, Bang Erik. Iya, Bang. Jadi Iya, ada sorry. Tuhan di bumi mati satu, ada Tuhan di surga juga menunggu gitu. Ada dua Tuhan. Saya Gitu. kapan bilang Tuhan mati, Pak? Tidak mati yang- Tuhan. Nah, Kemanusiaannya yang mati. yang ditangkap Tuhan atau bukan? Iya, betul. Tuhan Yang yang dibunuh, ya oke, yang dibunuh disalib Tuhan atau bukan? Nah, Mati. ayo lu. Enggak, yang dibunuh disalib siapa? Tuhan atau bukan? Itu. Tuhan atau bukan? Jawab aja, yang dibunuh disalib Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Kenapa? Ya berarti Tuhan mati. Oke, Bang. Kemanusiaannya Tuhan yang Loh, mati. giliran mati ke manusia yang ditangkap Tuhan. Gimana kau ini? Dia kan Permisi. donatur. Dia kan punya donatur. Berarti dia bukan Tuhan. Itu menurut kau. Ya kalau dia Tuhan, lo konsisten, Pak. Tuhan ditangkap, Tuhan dibunuh gitu loh. Itu kan Konsisten dong. menurutmu. Jangan dulu, Pak. Kalau dia Jangan bukan dulu, Pak. Tuhan, kenapa dia bisa bangkit, Pak? Pada hari yang ketiga. Dibangkitkan, Pak, bukan bangkit sendiri, dibangkitkan. Tuhan bilang saya berhak menyawaku dan mengambil kembali, Pak. Itu Jangan namanya- kita pakai. Itu namanya, Ayat oke, mengatakan dia saya Tuhan. ikutin. Saya ikutin. Itu namanya serah terima nyawa. Dia serahkan kepada siapa nyawanya? Permisi Bang, mohon maaf, mau tunggu bentar ya. Iya, iya, Glory Mbak keluar Glory. dulu ya. Iya, iya. Ya, Iya, buru-buru. Iya, Mbak Glory. Iya. Pak Polikaprus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah Ini cukup orang ini poin